kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini tak luput dari yang namanya sosialisasi, bukan? Nah, sosialisasi itu merupakan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk berinteraksi dengan orang lain, kita butuh tahu dan berkenalan dengan orang tersebut. Nah, saat berinteraksi itu contohnya saja saat kita pertama kali masuk sekolah. Saat pertama kali kita masuk sekolah, kita pasti ada namanya perkenalan. Nah, perkenalan bisa kita laksanakan di sekolah saat awal pertama kali kita masuk sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya berinteraksi dengan orang baru, khususnya saat pertama kali kita berkenalan dengan teman baru di sekolah. Bagaimana caranya dan apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita simak dan ikuti video berikut. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan di sebelumnya, bahwasanya pada kali ini kita akan mempelajari tentang perkenalan diri, tapi di dalam bahasa Arab. Nah, perkenalan diri dalam bahasa Arab biasa kita sebut dengan at-ta'rifu bin nafsi. At-ta'rifu bin nafsi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih tujuan kita mempelajari perkenalan diri dalam bahasa Arab? Ya, tepat sekali. Nah, tujuan dari mempelajari perkenalan dalam bahasa Arab ini banyak sekali. Mulai dari kita mengetahui kosakata berkaitan dengan perkenalan diri dalam bahasa Arab, kemudian kita juga bisa memahami kata tanya dan isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Kemudian kita juga bisa berbicara dan menuliskan teks berkaitan dengan perkenalan diri dalam bahasa Arab. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan, kita akan mempelajari beberapa pokok materi yang selalu dipelajari dalam bahasa Arab. Mulai dari mufradat, hiwar atau percakapan, kemudian bagaimana penggunaan isim dhamir, cara membaca atau qiraah, kemudian cara menulis menggunakan bahasa Arab tentang perkenalan diri. Yuk, check it out! Pertama, yang harus teman-teman ketahui adalah mengetahui kosakata berkaitan tentang perkenalan diri dalam bahasa Arab. Simak dan ikuti baik-baik ya, supaya teman-teman bisa mengulang dan langsung mempraktekkan apa yang akan saya sebutkan. Baik, yang pertama, dalam perkenalan, biasanya yang sering kita dengar pertama kali adalah kata siapa. Oke, di dalam bahasa Arab, siapa disebut dengan man. Bisa ulangi? Man. Sangat simpel bukan? Nah, man di dalam bahasa Arab dan artinya adalah siapa. Kemudian, kata selanjutnya yang diucapkan adalah namamu. Ya, di dalam bahasa Arab, namamu adalah ismuka. Bisa diulangi? Ismuka. Ya, di dalam bahasa Arab, ismuka ditujukan untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan disebut dengan ismuki. Bisa diulangi? Ismuki. Sangat simpel bukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di dalam bahasa Indonesia kita ucapkan nama saya adalah. Di dalam bahasa Arab, nama saya adalah ismi. Bisa diulangi? Ismi. Oke. Mudah bukan? Kemudian, jika kamu berbicara dengan lawan bicara, kamu bisa menyebutkan namanya. Atau
kamu boleh mengganti dengan kata ganti orang kedua, yaitu kamu. Nah, di dalam bahasa Arab antara kamu laki-laki dan kamu perempuan itu berbeda. Berbeda. Kalau laki-laki disebut dengan anta. Untuk perempuan disebut dengan anti. Jadi perbedaannya hanya di harokat huruf terakhir. Anta, kamu laki-laki, sedangkan anti, kamu perempuan. Mudah bukan? Boleh sambil dipraktekkan loh ya. Ya, kalau itu tadi berkenaan dengan kata ganti orang kedua. Sekarang kita lanjut ke kata ganti orang ketiga. Nah, sama halnya dengan kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga yaitu dalam bahasa Indonesia dia. Nah, di dalam bahasa Arab, dia laki-laki dan dia perempuan itu juga berbeda. Kalau dia laki-laki kita sebut dengan huwa, sedangkan yang dia perempuan kita sebut dengan hiya. Kita ulangi, dia laki-laki, huwa, dia perempuan, hiya. Tepat sekali. Nah, berbeda dengan kata ganti saya. Nah, saya di dalam bahasa Arab artinya adalah ana. Jadi dia tidak ada perbedaannya ya, karena dia hanya berdiri sendiri. Oke, selanjutnya jika kita ingin memperkenalkan teman kita, maka contohnya dulu. Contohnya, ini teman saya. Nah, kalau ini teman saya laki-laki, bahasa Arabnya sodiqi. Bisa diulangi? Sodiqi. Kemudian untuk teman perempuan saya, bahasa Arabnya adalah sodiqoti. Bisa diulangi? Sodiqoti. Tepat sekali. Nah, hal itu juga bisa dilakukan saat kita menyebutkan profesi seseorang. Contohnya saja, seorang siswa, bahasa Arabnya tolibun. Bahasa Arabnya tolibun. Sedangkan bahasa Arab dari siswi adalah tolibatun. Bisa diulangi? Tolibatun. Oke, jadi laki-laki tidak diakhiri dengan ta marbutoh, sedangkan untuk yang perempuan itu diakhiri dengan ta marbutoh. Nah, satu lagi kata atau kosakata yang harus kita ingat dalam berkenalan, yaitu jika kita ingin menunjuk sesuatu yang dekat, misalnya ini teman saya, kata ini menjadi kata tunjuk, maka bahasa Arabnya adalah hadza untuk yang laki-laki, kemudian hadhihi untuk yang perempuan. Hadza untuk yang laki-laki, hadhihi untuk yang perempuan. Nah, jika kita ingin menunjuk yang jauh, katanya adalah itu, maka bahasa Arabnya adalah zalika untuk yang laki-laki, tilka untuk yang perempuan. Zalika untuk yang laki-laki, tilka untuk yang perempuan. Mudah bukan? Nah, bisa sambil dipraktekkan ya. Nah, untuk maharoh selanjutnya kita akan mempelajari cara membaca percakapan bahasa Arab tentang perkenalan diri. Setelah kalian dengarkan audio berikut, kalian bisa contohkan dan praktekkan bersama anggota keluarga atau teman kalian. Hal ini akan menjadikan kita terampil berbicara bahasa Arab apabila kita lakukan secara terus-menerus. Yuk, simak dan ikuti audio berikut serta dipraktekkan. Farid, Assalamualaikum. Susan, Waalaikumsalam. Farid, Masmuki. Susan, Ismi Susan.
Wa anta Farid. Ismi Farid. Man huwa? Susan. Huwa sadiqi. Wa man hadihi? Farid. Hadihi sadiqati. Hiya talibatun. Nah, setelah mendengar percakapan tadi, ada yang sudah tahu belum ya apa kandungan dari percakapan tersebut? Ya, selanjutnya kita akan mempelajari kandungan dari isi percakapan tersebut. Mari kita pelajari bersama. Nah, tidak jauh berbeda dari kosakata yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana di kata tanya pertama yang ditanyakan oleh Farid adalah Masmuk, yang artinya siapa namamu. Nah, jadi kalau teman-teman semuanya ingin menanyakan nama seseorang, bisa menggunakan kata Masmuk. Bisa diulangi, Masmuk, yang artinya di dalam kandungan ini Farid menanyakan siapa nama dari lawan bicaranya. Kemudian Susan menjawab dengan kata Ismi Susan. Nah, kalau teman-teman semua ingin menambahkan nama kalian, kalian tinggal menambahkan nama kalian setelah kata ismi. Misalnya ismi titik-titik. Titik-titik bisa kalian isi dengan nama kalian sendiri. Ismi Amamil Khairah. Nah, selanjutnya Susan menjawab wa anta, yang artinya adalah si Susan bertanya, dan siapa namamu? Nah, anta memiliki makna siapa namamu atau mengembalikan pertanyaan kepada lawan bicaranya. Kemudian Farid juga menjawab ismi Farid, dan kebetulan di sana ada teman dari si Susan, maka Farid menanyakan man hiya? Man hiya? Siapakah dia? Nah, maka Susan menjawab dia teman saya. Selanjutnya dijawab oleh temannya Ismi Farid, yang artinya nama temannya adalah Farid. Kemudian Farid langsung menanyakan man huwa? Dijawab oleh si Susan, huwa sodiqi, dia adalah teman saya, yang kebetulan saat itu juga ada teman si Susan. Nah, huwa sodiki. Kemudian Susan langsung menanyakan teman yang ada di sisi Farid, man hadhihi? Siapakah ini? Dijawab oleh si Farid, hadhihi sodiqati. Ini adalah teman perempuan saya. Hiya talibatun. Dia adalah seorang murid. Nah, jadi itulah isi kandungan yang terdapat di dalam percakapan tersebut. Bagaimana kita menggunakan pertanyaan untuk menanyakan beberapa hal yang penting di dalam percakapan. Mudah bukan? Diulang-ulang ya, biar kita bisa terlatih dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, hal terpenting selanjutnya yang akan kita pelajari di dalam bahasa Arab adalah kita harus tahu beberapa kaidah tentang bahasa Arab. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kata ganti, kata tunjuk, dan kata tanya man. Nah, ada yang udah tahu belum ya apa itu kata ganti, kata tunjuk, dan kata tanya man? Oke, simak dan ikuti penjelasan berikut. Nah, coba perhatikan tabel berikut ya. Dari tabel tersebut, yang bercetak hitam adalah kata ganti. Misal, saya, ana. Kemudian, dia laki-laki, huwa. Dia perempuan, hiya. Kamu laki-laki, anta. Dan kamu perempuan, anti. Nah, misal kalian semuanya ingin memperkenalkan teman kalian dan sekaligus menyebutkan profesinya.
Contohnya, ismuhu Ahmad, huwa talibun. Nah, di kata pertama disebutkan bahwasanya namanya adalah Ahmad, dia seorang siswa. Jadi nama Ahmad tidak perlu disebutkan dua kali untuk menyebutkan profesinya. Oke, selanjutnya kata tunjuk. Selanjutnya, di dalam perkenalan diri kita juga sering mendengar kata tunjuk ini dan itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu juga dibedakan dengan bahasa Arab. Yang membedakannya adalah kalau di dalam bahasa Arab kata tunjuk itu kita bagi dua. Yang pertama menunjuk yang dekat, kedua menunjuk yang jauh. Untuk menunjuk yang dekat ini juga terbagi dua. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, untuk muzakkar atau yang laki-laki kita menggunakan hadza, sedangkan untuk menunjuk yang muannas kita sebut dengan hadhihi. Kemudian untuk menunjuk yang jauh kita gunakan, untuk muzakkarnya kita bagi dua juga, untuk yang muzakkar dzalika, untuk yang muannas tilka. Sampai di sini paham? Nah, kita berikan contohnya. Hadza azam. Lihat tabel ya, lihat tabel. Hadza azam. Dzalika azam. Hadhihi Aisyah, tilka Aisyah. Selanjutnya adalah kata tanya man. Perhatikan tabel di samping. Dari tabel di samping dapat kita ketahui bahwasanya yang pertama, saat kita tanya man, maka jawabannya adalah saya titik. Kemudian saat kita ditanyakan siapa dia, maka jawabannya adalah dia titik. Kesimpulannya adalah dari contoh yang terdapat adalah saat kita menanyakan sesuatu objek, jadi kita menjawab setelah pertanyaan tersebut sesuai dengan yang ditanyakan. Jika ditanya siapa saya, maka jawabannya adalah saya adalah. Kemudian jika ditanya siapa dia, maka jawabannya adalah dia adalah titik. Huwa sadiqi, ismi Ami, wa ghairuhu. Paham ya? Nah, coba perhatikan nih. Kata di sampingnya, ini juga merupakan contoh dari tarkib, sama dengan contoh dari hiwar yang telah kita pelajari sebelumnya. Ini juga mencakup semua tarkib ada di sini, baik dari kata ganti, kata tanya, maupun kata tunjuk. Setelah kita mendengar, menyimak, dan berbicara dalam bahasa Arab, maka selanjutnya yang harus kita pelajari adalah membaca dengan bahasa Arab. Nah, untuk membaca teks bahasa Arab, silakan simak dan ikuti audio berikut ya sambil memperhatikan teks yang ada di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana talibun. Ismi Azam. Wahada Mahmud. Huwa talibun. Huwa sadiqi. Ana talibatun. Ismi Hilyah. Wahadihi Rafidah. Hiya talibatun. Hiya sadiqati. Man hada? Hada talibun. Huwa Fauzan. Huwa sadiqi. Man hadihi? Hadihi talibatun. Hiya Fati'ah. Hiya sadiqati. Anta sadiqi ya Mahmud. Wa anta sadiqi ya Fauzan. Anti sadiqati ya Rafidah. Wa anti sadiqati ya Fati'ah. Nah, bagaimana nih teman-teman? Setelah mendengar audio tadi, apakah teman-teman semuanya sudah bisa lancar berbahasa Arab belum nih? Oh, tidak semudah itu, Kak.
Ya, benar sekali. Untuk bisa fasih dan lancar dalam berbicara bahasa Arab, intinya satu, kita harus terus mengulang-ulang membacakan berbicara dengan bahasa Arab. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu belum ya isi kandungan dari audio yang telah didengarkan tadi? Kita tes dulu deh. Nah, saya akan jawab pertanyaan saya ya. Siapakah Mahmud? Apakah dia seorang guru atau seorang murid? Ya, tepat sekali. Mahmud di sini berprofesi sebagai siswa atau seorang murid. Oke, pertanyaan kedua. Siapakah Rafidah? Apakah dia ibu dari Mahmud? Oh, tentu bukan ya. Kalian benar. 100. Rafidah adalah teman dari Mahmud. Rafidah sebagai seorang siswi. Nah, apabila teman-teman semuanya tadi sudah mendengarkan, berbicara, dan membaca bahasa Arab, maka hal yang selanjutnya juga harus dipelajari adalah menulis dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita pengen mahir dalam berbicara atau dalam bahasa Arab, itu kita juga harus pintar dalam menuliskan bahasa Arab. Nah, silakan perhatikan teks ini. Teman-teman semuanya bisa ditulis ya di bukunya apa yang sudah ditulis di sini. Silakan disalin ke buku catatannya. Oke, sekarang coba teman-teman perhatikan kata di samping. Nah, kata-kata ini masih belum tersusun rapi. Dia masih berupa kata yang masih acak. Nah, teman-teman semuanya karena tadi sudah mempelajari kosakata, berbicara, mendengarkan, dan bahkan membaca, ada yang tahu nggak ya susunan dari kata ini? Ya, tepat sekali. Ismi Syafiq, ana thalibun. 100 buat teman-teman yang menjawab benar. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai perkenalan diri dalam bahasa Arab telah tuntas kita laksanakan, mulai dari istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Mengungkit dari perkataan beberapa ahli dalam bahasa Arab, untuk kita bisa mahir dalam berbahasa Arab, kita tentunya juga harus rajin dan harus terus-menerus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi berkenaan dengan perkenalan diri ini sangat berguna sekali saat kita masuk ke sekolah. Apalagi yang sekolahnya itu notaben dengan berbasis Islam. Nah, biasanya ini di pondok-pondok pesantren yang biasanya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi ini juga bisa kalian jadikan landasan kalian untuk berinteraksi dengan sesama teman kalian yang baru nantinya apabila kalian masuk ke pondok pesantren. Kita juga akan mudah berinteraksi dengan orang-orang menggunakan bahasa Arab di sekolah maupun dengan orang-orang asing, mana tahuan kalian bertemu dengan orang asing yang belum pernah kita jumpai sebelumnya menggunakan bahasa Arab. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran tentang perkenalan diri dalam bahasa Arab. Semoga apa yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat dan membuat kita semakin cinta dengan bahasa Arab. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.